Oke, baik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai perilaku koruptif dalam diri dosen dan cara pencegahannya. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, yang pertama itu perilaku koruptif yang dilakukan dosen Undana UPAM. Perilaku koruptif yang dilakukan yang pertama itu gratifikasi atau meminta atau menerima hadiah dari mahasiswa yang memengaruhi keputusan dan kebijakan. Yang kedua, patronase atau mahasiswa yang dekat dengan dosen diberi kemudahan akses fasilitas atau bimbingan. Yang ketiga, pungli atau pungutan liar. Yang keempat, memperpendek jam kuliah jauh dari standar yang ditetapkan. Yang kelima, manipulasi nilai karena kedekatan atau imbalan tertentu. Yang keenam, menghalangi kemajuan mahasiswa. Yang ketujuh, menggunakan mahasiswa untuk pekerjaan pribadi. Yang kedelapan, nepotisme dalam penunjukan asisten. Yang kesembilan, menggunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi. Yang terakhir itu memberikan kuliah hanya untuk mengisi absensi tanpa mengajar substansi. Nah, di sini perilaku seperti gravitasi, patronase, pungutan liar, gratifikasi, patronase, pungutan liar, manipulasi nilai, pemendekan jam kuliah, nepotisme, hingga penggunaan mahasiswa dan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi dianggap sebagai perilaku koruptif dalam konteks dosen karena seluruh tindakan tersebut melibatkan penyalahgunaan wewenang akademik untuk keuntungan pribadi. Dosen memiliki posisi strategis dalam menentukan proses akses dan hasil pembelajaran mahasiswa, sehingga ketika kewenangan tersebut disalahgunakan, misalnya dengan meminta hadiah, memberikan perlakuan istimewa pada mahasiswa tertentu, memeras mahasiswa, atau memanipulasi nilai, maka integritas akademik dan prinsip keadilan dilanggar. Selain itu, tindakan seperti memperpendek jam kuliah, mengajar hanya untuk mengisi absensi, serta menggunakan fasilitas atau mahasiswa untuk kepentingan pribadi menunjukkan pengabaian tugas profesional dan eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah. Perilaku ini berdampak langsung pada penurunan kualitas pendidikan karena mahasiswa tidak mendapatkan proses belajar yang adil, bermutu, dan sesuai standar akademik. Jika manipulasi nilai dan favoritisme menjadi praktik umum, lulusan akhirnya tidak mempresentasikan kompetensi sebenarnya. Selain merusak mutu akademik, perilaku koruptif juga mengerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Reputasi kampus menjadi buruk, kredibilitas dosen dipertanyakan, dan masyarakat memandang institusi pendidikan sebagai tempat yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Pada akhirnya, dampak ini hanya dirasakan oleh mahasiswa yang sedang belajar, tetapi juga oleh seluruh alumni, sivitas akademik, dan masyarakat luas yang mengandalkan kampus sebagai pusat pembentukan ilmu, pengetahuan, dan karakter. Baik, kita akan masuk pada faktor penyebab perilaku koruptif yang dilakukan oleh dosen Undana. Yang pertama itu gratifikasi atau meminta dan menerima hadiah dari mahasiswa. Faktor internalnya itu integritas pribadi rendah, gaya hidup konsumtif, sikap ingin dihormati melalui pemberian dan normalisasi perilaku tidak etis. Dan faktor eksternalnya penguasaan kampus lemah, budaya memberi hadiah kepada dosen yang biasa dan tidak ada sanksi tegas dari institusi. Yang kedua, patronase atau favoritisme. Nah, untuk faktor internalnya, sikap aplikasi atau ingin membangun kelompok loyal, ketidakmatangan profesional, ego ingin dihormati oleh mahasiswa tertentu. Faktor eksternalnya, sistem bimbingan kurang transparan, lingkungan kampus berbudaya senioritas, tidak ada mekanisme audit relasi dosen dan mahasiswa.
Yang ketiga itu pungutan liar. Faktor internalnya utamakan atau dorongan mencari keuntungan cepat, pembenaran diri bahwa semua orang juga melakukan, moralitas dan etika rendah. Faktor eksternalnya lemahnya sistem pelaporan dan perlindungan mahasiswa, lingkungan kampus permisif terhadap pungli. Lingkungan kampus permisif terhadap pungli. Tidak ada SOP pembayaran yang jelas. Nah, yang keempat, memperpendek jam kuliah. Faktor internalnya kemalasan atau kurang disiplin, tidak memahami beban kerja dosen secara profesional, dan motivasi mengajar rendah. Faktor eksternalnya pengawasan kehadiran dosen lemah, sistem absensi yang mudah dimanipulasi, dan beban administratif dosen terlalu tinggi. Yang kelima, manipulasi nilai. Faktor internalnya integritas akademik rendah, keinginan balas budi atau imbalan, emosi dan subjektivitas mengalahkan profesionalitas. Dan faktor eksternalnya tidak adanya standar penilaian transparan, mahasiswa terbiasa mencari jalan pintas, dan kurangnya monitoring penilaian oleh jurusan. Lanjut yang keenam, yaitu menghalangi kemajuan mahasiswa. Faktor internalnya yaitu ego tinggi, takut mahasiswa lebih pintar, sikap otoriter atau senang menguasai mahasiswa, ketidakmampuan mengelola bimbingan secara profesional. Dan faktor eksternalnya yaitu prosedur bimbingan lambat dan tidak terstruktur, tidak ada batas waktu jelas untuk bimbingan atau revisi, dan minimnya evaluasi kinerja dosen pembimbing. Lalu yang ketujuh, menggunakan mahasiswa untuk kepentingan pribadi. Adapun faktor internalnya yaitu penyalahgunaan kekuasaan, sikap merasa lebih tinggi dan boleh memerintah, dan kurangnya empati. Dan faktor eksternalnya yaitu tidak adanya aturan tegas tentang relasi dosen dan mahasiswa, budaya kampus yang permisif terhadap senioritas, mahasiswa takut melapor karena takut nilai diturunkan. Lalu yang kedelapan, nepotisme dalam penunjukan asisten. Adapun faktor internalnya yaitu keinginan membangun jaringan orang dekat, tidak objektif dalam menilai kompetensi, kemalasan melakukan seleksi terbuka. Faktor eksternalnya tidak ada prosedur rekrutmen asisten yang jelas, lingkungan kampus yang membiarkan hubungan patronase, kurangnya reformasi manajemen SDM akademik. Yang kesembilan, menggunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi. Adapun faktor internalnya yaitu pandangan bahwa fasilitas kampus adalah milik sendiri, kurang memahami etika penggunaan aset negara. Dan faktor eksternalnya pengawasan aset lemah, sistem peminjaman fasilitas tidak ketat, tidak ada audit internal yang konsisten. Lalu yang ke-10, mengajar hanya untuk absensi tanpa substansi. Adapun faktor internalnya yaitu komitmen mengajar rendah, kurangnya kompetensi atau persiapan materi, dan motivasi kerja menurun. Lalu faktor eksternalnya yaitu evaluasi kinerja dosen tidak berkala, kampus tidak memberikan reward punishment, dan beban kerja dosen tidak seimbang. Nah, budaya kampus memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dosen karena ia membentuk norma, kebiasaan, dan batasan yang dianggap wajar di lingkungan akademik. Ketika sebuah kampus memiliki budaya pengawasan yang lemah, pelanggaran kecil seperti memperpendek jam kuliah atau terlambat mengajar sering dibiarkan, sehingga dosen merasa aman melakukan tindakan yang lebih serius seperti manipulasi nilai, pungutan liar, atau gratifikasi. Budaya senioritas yang kuat juga membuat dosen senior jarang dikritik dan mahasiswa enggan melapor, sehingga perilaku tidak etis sulit dikoreksi. Nah, selain itu, jika kampus terbiasa dengan patronase dan minim transparansi misalnya dalam penilaian, bimbingan, atau rekrutmen asisten, maka peluang penyalahgunaan wewenang meningkat karena tidak ada standar objektif yang mengikat. Nah, ketika institusi tidak memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran etika, tumbuhlah budaya impunitas yang membuat dosen merasa bebas bertindak tanpa konsekuensi. Mahasiswa yang takut melapor dan tidak percaya pada mekanisme kampus semakin memperkuat budaya diam, sehingga kasus perilaku koruptif tidak pernah muncul ke permukaan. Pada akhirnya, budaya kampus yang permisif, tidak transparan, dan minim akuntabilitas menciptakan iklim yang memungkinkan perilaku koruptif
tumbuh subur, sedangkan budaya yang profesional, terbuka, dan tegas justru dapat mencegah dan menekan perilaku tidak etis di lingkungan dosen. Nah, berikut ada beberapa solusi untuk mencegah perilaku koruptif yang dilakukan dosen. Yang pertama, pada gratifikasi, seperti meminta atau menerima hadiah dari mahasiswa, yaitu membuat aturan kampus yang melarang gratifikasi secara tegas dan tertulis. Kedua, menyediakan mekanisme pelaporan anonim bagi mahasiswa, mengadakan pelatihan etika profesi untuk dosen setiap semester, dan menetapkan sanksi disiplin yang jelas dan konsisten. Yang kedua, patronase atau favoritisme, itu menerapkan sistem pelayanan akademik berbasis SOP dan transparansi, mengatur penilaian dan bimbingan tanpa interpersonal favoritisme, misalnya random assessment, mengaudit hubungan dosen mahasiswa secara rutin, dan memberi ruang bagi mahasiswa untuk menilai dosen secara anonim. Yang ketiga, pungutan liar atau pungli, membuat sistem pembayaran resmi yang terpusat dan tidak memungkinkan transaksi langsung, membuat kanal pelaporan pungli yang dilindungi dan tidak dapat dilacak, mengumumkan semua biaya akademik secara publik, dan memberikan sanksi tegas terhadap dosen yang memungut biaya ilegal. Yang keempat, memperpendek jam kuliah, menerapkan absensi digital yang mencatat durasi mengajar secara akurat, mengadakan monitoring kelas oleh pihak fakultas atau program studi, dan memberi penghargaan untuk dosen yang konsisten mengajar sesuai jam standar, serta menyelenggarakan evaluasi mengajar berbasis mahasiswa setiap semester. Yang kelima, manipulasi nilai, mengharuskan dosen menggunakan rubrik penilaian transparan dan terbuka, mewajibkan arsip penilaian yang siap diaudit, menetapkan panel peninjau nilai untuk kasus-kasus yang mencurigakan, dan mendorong sistem penilaian digital agar jejak perubahannya dapat dilacak. Yang keenam, menghalangi kemajuan mahasiswa, menetapkan batas waktu bimbingan dan respon dosen, misalnya maksimal 7 hari kerja, memberikan opsi pergantian dosen pembimbing tanpa prosedur rumit, mengadakan evaluasi kinerja dosen pembimbing berdasarkan laporan mahasiswa, dan mewajibkan setiap dosen membuat jadwal bimbingan resmi dan terbuka. Nah, teman-teman, selanjutnya solusi untuk perilaku koruptif yang berikutnya yaitu menggunakan mahasiswa untuk kepentingan pribadi. Itu yang pertama ada dapat membuat aturan eksplisit tentang larangan memanfaatkan mahasiswa untuk urusan pribadi. Juga menyelenggarakan pelatihan etika interaksi antara dosen dan juga mahasiswa. Nah, yang berikutnya solusi untuk perilaku koruptif yang berikutnya yaitu nepotisme dalam penunjukan asisten. Itu dapat melakukan seleksi asisten secara terbuka dengan kriteria kompetensi yang jelas, dan juga memastikan proses seleksi dilakukan oleh tim, bukan oleh satu dosen saja. Juga mengumumkan hasil seleksi secara transparan, bisa ditinjau ulang. Juga membuka peluang keberatan jika terjadi ketidakadilan dalam pemilihan. Nah, yang berikutnya yaitu perilaku koruptif yang berikutnya menggunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi. Itu solusinya itu dapat menerapkan sistem peminjaman fasilitas berbasis administrasi yang resmi, juga memberikan sosialisasi tentang etika penggunaan aset negara, juga menetapkan sanksi jika terbukti menyalahgunakan fasilitas. Dan perilaku koruptif yang ke-10 yaitu mengajar hanya untuk mengisi absensi tanpa substansi tadi. Itu solusinya dapat mewajibkan penyusunan RPS, media ajar, dan juga logaritma mengajar yang dapat dicek. Juga mengadakan observasi kelas secara berkala oleh pihak prodi atau fakultas. Nah, teman-teman, peran Undana dalam mencegah korupsi di kalangan dosen itu sangat penting, karena sebagai lembaga pendidikan universitas memiliki tanggung jawab moral, akademik, dan kelembagaan untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan juga transparan dan berintegritas. Nah, Undana dapat memperkuat sistem
pengawasan internal, memperjelas aturan terkait etika akademik, dan juga menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran agar setiap dosen memahami konsekuensi dari setiap perilaku koruptif. Nah, selain itu, Undana juga perlu membangun budaya organisasi yang menjunjung integritas melalui pelatihan etika, sosialisasi anti korupsi, dan serta teladan dari pimpinan fakultas sendiri hingga rektor. Nah, adapun langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan itu dengan cara meningkatkan transparansi dalam penilaian, penyalahgunaan anggaran, dan proses akademik. Nah, dengan menyediakan saluran pelaporan yang aman bagi mahasiswa maupun staf serta mendorong partisipasi mahasiswa dalam pengawasan etika akademik. Nah, dengan memperkuat tata kelola seperti itu, kampus memperbaiki sistem evaluasi dosen dan memastikan setiap kebijakan dijalankan tanpa konflik kepentingan. Nah, Undana dapat menciptakan lingkungan akademik yang bersih dan dipercaya publik. Nah, upaya kolektif ini tidak hanya mencegah perilaku koruptif, tapi juga membantu membangun reputasi Undana sebagai universitas yang profesional, berintegritas, dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Baik, itu saja presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.